Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak usia Nusantara yang ibu sayangi. Jumpa lagi dengan ibu di channel Seasi Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema Lembaga Sosial kelas 7 SMP semester 1. Selamat mengikuti. Ya, baiklah anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Ya, baiklah anak-anakku, kita bahas tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Masih di channel Seasi Rezeki anak-anakku, kali ini lembaga sosial meliputi cakupan materi 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga pendidikan, dan yang kelima lembaga politik. Baiklah anak-anakku, kita mulai yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Masih dalam lembaga keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam lembaga keluarga. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun memiliki fungsi. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi reproduksi, 2. Fungsi proteksi, 3. Fungsi ekonomi, 4. Fungsi sosialisasi, 5. Fungsi afeksi, 6. Fungsi pengawasan sosial, dan yang ke-7 fungsi pemberian status. Baiklah anak-anakku, kita bahas satu demi satu. 1. Lembaga keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Adapun yang kedua adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan.
Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Memasuki lembaga keluarga yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Perhatikan gambar di samping. Memasuki yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat seperti norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini, anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki fungsi yang kelima, yaitu fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Memasuki fungsi yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataannya, fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki fungsi yang ketujuh adalah fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pencari nafkah, sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Keluarga memberikan status pada seorang anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, dan hubungan kekerabatan, tetapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh orang tua, yaitu status dalam status kelas sosial tertentu. Ya, anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya tentang lembaga keluarga, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sudah Asih Rezeki anak-anakku, kita mulai memasuki lembaga sosial yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Masih dalam lembaga agama.
Agama pada dasarnya adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitarnya. Baiklah anak-anakku, kita mulai mempelajari fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama adalah satu, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitarnya. Dua, sebagai sumber kebenaran. Dalam diri para penganut umat beragama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Fungsi lembaga agama yang ketiga adalah pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Masih dalam fungsi lembaga agama yang ketujuh adalah pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Ya, anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya tentang lembaga agama, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, kita mulai memasuki lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Baik anak-anakku, kita mulai mempelajari fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi adalah 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan dan gaji. Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang berikutnya adalah memberi identitas bagi masyarakat. Ya, baik anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya tentang lembaga ekonomi, silakan perhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat lembaga ekonomi adalah 1. Koperasi, 2. Pasar, 3. Perbankan, 4. Perusahaan, dan perusahaan perseroan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Contoh lembaga ekonomi berikutnya adalah perusahaan umum, perusahaan grosir, puserba,
BUMN, dan BUMD. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Contoh lembaga ekonomi berikutnya adalah BUMS, yayasan, perusahaan provider, online shop, dan perusahaan startup. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Serasih Rezeki Anak-anakku, kita mulai memasuki lembaga sosial yang keempat adalah lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan yang berasal dari kata didik, kata ini mendapatkan awalan kata me sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kata pendidikan atau education berasal dari bahasa Latin educare yang artinya pendidikan, merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Masih dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Masih dalam lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Han dan Kamanto Sunarto, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah ada 4. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Baik, kita mempelajari pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Masih di channel Sri Asih Rezeki Anak-anakku, mari kita mulai mempelajari pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Ya, anak-anakku, kita mulai memasuki pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ya, anak-anakku, kita mempelajari pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta tidak lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu pendidikan dimulai dari keluarga. Pendidikan informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Kemudian juga homeschooling, yaitu pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal karena anak harus dididik sejak lahir. Ya, anak-anakku, kita mempelajari fungsi laten atau fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Mengurangi pengendalian orang tua, di sini keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan itu di sekolah adalah para gurunya. Mempertahankan sistem kelas sosial, yaitu lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Memperpanjang masa remaja di sini adalah adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Ya, anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang gambaran pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal adalah gambar tersebut. Perhatikan ketiga gambar tersebut. Yang pertama adalah pendidikan formal meliputi jenjang SD, SMP, dan SMU. Sedangkan non-formal meliputi kursus menjahit. Dan informal adalah pendidikan dalam keluarga. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ya, anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang contoh pendidikan formal adalah gambar tersebut. Di situ terlihat siswa SD, siswa SMP, siswa SMU, dan perguruan tinggi. Perhatikan keempat gambar tersebut. Ya, anak-anakku, untuk memperjelas tentang gambaran pendidikan non-formal adalah gambar tersebut. Anak-anakku, lihatlah gambar tersebut. Yang pertama adalah kursus menjahit, 2. Kursus musik, 3. Kursus montir, 4. Kursus masak, dan yang kelima, kursus komputer. Itu adalah gambaran pendidikan non-formal. Ya, anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang gambaran pendidikan informal adalah gambar tersebut. Di situ terlihat adalah gambar homeschooling, gambar pendidikan dari lahir, gambar pendidikan keluarga. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Sri Asih Rezeki, anak-anakku, kita mulai memasuki lembaga sosial yang kelima adalah lembaga politik. Lembaga politik secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi politis, yang berarti warga negara. Politia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Masih dalam lembaga politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Definisi politik yang lainnya seperti politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Masih dalam lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. MPR, 2. Presiden dan Wakil Presiden, 3. DPR, 4. DPD, 5. Pemerintah daerah, 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan yang terakhir adalah partai politik. Ya, anak-anakku, untuk lebih jelasnya tentang lembaga politik, perhatikan gambar tersebut. Masih dalam lembaga politik. Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik dapat diuraikan adalah 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri, 2. mengusahakan kesejahteraan umum. Adapun memelihara ketertiban di dalam negeri, yaitu lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan maupun cara kursif atau kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Ya, anak-anakku, memasuki fungsi lembaga politik yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya adalah pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ya, demikian anak-anakku semua yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang materi lembaga sosial. Semangat belajar anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.